Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu untuk yang pertama membahas kontribusi postmodernisme terhadap teori organisasi. Yang kedua, memahami daftar kekuatan dan kelemahan postmodernisme terkait dengan desain dan manajemen organisasi. Yang ketiga, memahami prinsip utama perspektif realis. Membahas kekuatan dan kelemahan perspektif realis bagi organisasi. Yang kelima, menjelaskan pengaruh teori kompleksitas terhadap pemahaman kita tentang organisasi. Yang keenam, menyatakan kelebihan dan kekurangan pendekatan kompleksitas pada organisasi. Ketujuh, mengapresiasi keterbatasan pendekatan rasional terhadap organisasi. Dan memahami bagaimana postmodernisme, realisme, dan kompleksitas memperluas ruang lingkup pada pilihan organisasi. Kritik terhadap teori organisasi. Pada bagian ini terdapat beberapa poin pengkritikan, yaitu kesatuan kepentingan. Kesatuan kepentingan yang dimaksud adalah mengabaikan perbedaan antara pekerja, manajer, dan latar belakang individu. Selanjutnya adalah faktor kontekstual. Faktor kontekstual yaitu meliputi lingkungan eksternal, ukuran, teknologi yang dianggap tidak relevan. Selanjutnya adalah teori kontingensi, asumsi bahwa manajer tidak berdaya dalam mengubah variabel situasional. Selanjutnya, peran budaya dan kekuasaan, diabaikan dalam banyak teori meskipun sangat berpengaruh. Dan yang terakhir adalah keterbatasan resep sukses. Teori ini sering mengabaikan adanya pilihan alternatif dalam praktik organisasi yang tetap bertahan. Postmodernisasi merupakan gerakan filsafat yang awalnya berasal dari seni dan telah menjadi berpengaruh dalam ilmu sosial selama 30 tahun terakhir. Gerakan ini menolak rasionalitas dan objektivitas tradisional, serta berfokus pada bagaimana manusia membentuk realitas mereka sendiri. Bagi kaum postmodernis, realitas tidak tunggal, melainkan dibangun secara sosial dan terdapat banyak realitas yang berbeda sesuai dengan perspektif individu atau kelompok. Realisme merupakan doktrin filosofis yang percaya bahwa realitas dibangun secara sosial. Namun, berbeda dari postmodernis karena menolak gagasan tentang realitas jamak. Realisme menegaskan bahwa hanya ada satu realitas yang ada terlepas dari apakah manusia menyadarinya atau tidak. Dunia sosial dan alam dipandang sebagai kumpulan struktur kompleks yang mempengaruhi peristiwa dan perilaku manusia, meskipun kadang-kadang tidak disadari. Manusia dapat membentuk dunia mereka, tetapi kemampuan ini dibatasi oleh struktur dan konvensi nyata dalam masyarakat. Kompleksitas teori yang berasal dari ilmu pengetahuan alam dan kemudian diterapkan dalam ilmu sosial. Teori ini meneliti bagaimana keteraturan muncul dalam sistem non-linear yang dinamis. Dalam konteks organisasi, teori kompleksitas berpendapat bahwa organisasi yang sukses harus beroperasi di tepi kekacauan, di mana mereka berada di antara keteraturan dan kekacauan. Untuk mempertahankan posisi ini, diperlukan aturan-aturan yang sederhana yang membentuk keteraturan dalam organisasi. Baik, materi selanjutnya adalah perspektif postmodern. Pandangan postmodern menantang prinsip-prinsip modernisme yang telah lama dipegang, yang menekankan rasionalitas, logika, dan metode ilmiah. Sebaliknya, postmodernisme mengajukan gagasan bahwa realitas dibangun secara rasional melalui bahasa, budaya, dan interaksi manusia. Postmodernisme mempertanyakan konsep realitas yang mutlak dan objektif, dan menyatakan bahwa terdapat banyak realitas yang terpecah-pecah tergantung pada perspektif berbagai pihak dalam organisasi. Perpindahan dari modernisme ke postmodernisme. Postmodernisme berlawanan dengan struktur modernis yang hierarkis, birokratis, dan rasional. Dengan struktur postmodern yang cair, fleksibel, dan terdesentralisasi. Transisi ini didorong oleh faktor-faktor seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan perubahan dalam tenaga kerja, yang menantang model Fordernisme dan Taylorisme tradisional mengenai produksi massal dan pembagian kerja yang ketat. Perbandingan antara organisasi modernis dan postmodernis. Pertama, organisasi modernis, yaitu ditandai dengan birokrasi yang kaku, pasar massal, determinisme teknologi, dan kontrol terpusat atas tenaga kerja yang terdiferensiasi dan berketerampilan rendah. Selanjutnya, organisasi postmodernis, yaitu memiliki jaringan fleksibel, pilihan teknologi dan tenaga kerja yang terdesentralisasi dan berketerampilan tinggi.
Organisasi-organisasi ini beradaptasi dengan lingkungan yang berubah melalui pengorganisasian diri dan menerima banyak interpretasi realitas, menghargai kreativitas dan adaptabilitas dibandingkan kontrol ketat dan hierarki. Selanjutnya adalah tantangan postmodernisme. Postmodernisme menolak ketergantungan modernisme pada suatu kebenaran atau realitas objektif, mengusulkan bahwa semua pengetahuan bersifat relatif dan dibangun oleh aktor sosial. Perspektif ini dapat menyebabkan organisasi menjadi lebih cair dan kompleks, tetapi juga memaksa para manajer untuk memikirkan kembali peran mereka dalam menjaga ketertiban dan juga kontrol yang berpotensi menciptakan lingkungan. Selanjutnya adalah modernisme dalam organisasi, merujuk pada struktur hierarkis dan mekanistik yang mendominasi selama lebih dari 100 tahun, berfokus pada rasionalitas dan kontrol. Postmodernis di sisi lain menolak pandangan absolut dan menganggap pengetahuan sebagai konstruksi sosial, mendorong dekonstruksi untuk menggunakan asumsi dan membuka alternatif interpretasi. Postmodernis tidak percaya pada satu kebenaran dan menekankan refleksivitas diri. Mirip dengan konsep pembelajaran loop ganda, mereka mendorong organisasi untuk bersifat fleksibel dan juga terdesentralisasi dengan pemimpin sebagai fasilitator dan prinsip egaliter. Teori postmodern juga menawarkan model kapitalisme yang lebih etis dan berkelanjutan, menekankan hak pekerja dan transparansi. Pendekatan postderma terhadap organisasi fokus pada dua aspek. Yang pertama adalah budaya dan yang kedua adalah kekuasaan. Dalam konteks budaya, kaum postdermis menolak perspektif yang melihat budaya organisasi adalah sebagai sesuatu yang homogen atau stabil. Sebaliknya, mereka melihat sebagai sesuatu yang terfragmentasi, ambigu, dan selalu berubah-ubah. Hertz pada tahun 1997 menekankan bahwa aliansi dan koalisi dalam organisasi tidak stabil karena wacana dan isu selalu berubah, sehingga tidak mungkin membentuk budaya yang bersatu. Terkait kekuasaan, kaum postmodernis memandang kekuasaan dengan pengetahuan sosial dua hal yang saling terkait. Pengetahuan yang dilegitimasi secara sosial memberi kontrol atas tindakan dan pemikiran individu dalam berorganisasi. Kekuasaan tidak hanya digunakan untuk mempertahankan pandangan tentang realitas, tetapi juga membentuk realitas tersebut. Kompetisi antar kelompok pengetahuan yang menciptakan perjuangan untuk legitimasi dan supremasi dalam organisasi, yang menunjukkan bahwa pandangan terhadap realitas tidak netral, melainkan hasil dari politik dan kekuasaan yang ada di dalamnya. Pendekatan Jepang yang berusaha merekonsiliasi elemen modernisme dan postmodernisme, salah satu kritik terhadap kedua pendekatan ini adalah bahwa keduanya berasal dari tradisi barat, sehingga mungkin tidak relevan untuk tradisi intelektual dan budaya lain. Meskipun begitu, di barat, postmodernisme memiliki dampak besar terhadap teori dan praktik dalam berorganisasi. Postmodernisme yang memiliki banyak bentuk dan makna menekankan pada gagasan bahwa nalar dan realitas adalah konstruksi sosial. Dalam organisasi, kelompok yang mendominasi membentuk realitas yang diterima oleh seluruh anggota. 3 implikasi penting dari postmodernisme terhadap teori dan praktik organisasi. Yang pertama adalah budaya. Postmodernis skeptis terhadap upaya manipulasi budaya organisasi, karena hasilnya tidak dapat diprediksi dan tergantung pada berbagai interpretasi dalam organisasi. Dan yang kedua adalah realitas. Pandangan tentang realitas dalam organisasi seringkali merupakan hasil kekuasaan dan politik dari koalisi yang dominan. Dan yang ketiga adalah pilihan, di mana pilihan ini adalah organisasi tidak terikat pada satu cara terbaik, tetapi bebas membangun realitas sesuai keinginan mereka. Baiklah, materi selanjutnya adalah postmodernisme, beberapa keraguan. Postmodernisme sering kali sulit didefinisikan dengan berbagai definisi yang saling bertentangan dalam ilmu sosial.
Istilah ini mencerminkan suasana sosial dan perubahan besar dalam sejarah, serta pendekatan filosofis yang beragam. Banyak peneliti seperti Hart tahun 1997 berpendapat bahwa keragaman ide dalam postmodernisme menghalangi pencarian suatu teori inti. Kebingungan mengenai postmodernisme juga muncul dari istilah post yang menunjukkan hubungan kompleks dengan modernisme, apakah sebagai hasil penolakan atau perkembangan dari modernisme itu sendiri. Selain itu, terdapat juga ketidakjelasan dalam penggunaan istilah postmodernitas dan postmodernisme dengan sedikit konsistensi dalam definisi mereka. Beberapa kritik terhadap postmodernisme, terutama dari Jürgen Habermas, menyatakan bahwa teori-teori ini memiliki akar ideologis yang irasional dan dapat berhubungan dengan pemikiran fasis. Habermas menekankan pentingnya mempertahankan prinsip modernisme sebagai proyek yang masih memiliki potensi emansipatoris. Kritik terhadap postmodernisme mencakup kurangnya konsistensi dan kejelasan, serta klaim bahwa para pendukungnya salah memahami keadaan dunia saat ini. Meskipun demikian, pendukung postmodernisme menolak banyak kritik tersebut. Meskipun ada pengakuan bahwa ide-ide tersebut dapat memberikan dukungan bagi kebijakan neoliberal seperti partisipasi dan deregulasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu realisme. Realisme adalah pandangan filosofis yang meyakini bahwa ada realitas objektif yang ada di luar pemahaman atau konstruksi dari seorang manusia. Dalam konteks ilmu sosial dan manajemen, realisme menekankan bahwa struktur sosial seperti organisasi, aturan, dan kekuasaan ada secara independen dari interpretasi manusia. Meskipun memahami dan menjelaskannya itu bisa sulit. Hakikat realisme sebagaimana dicatat oleh Easton 2000 adalah bahwa ada realitas yang ada di luar sana yang menunggu untuk ditemukan. Sejak tahun 1970, realisme telah diterapkan pada ilmu sosial oleh sejumlah penulis seperti Baskar 1979-1946, Collier 1994, Dobson 2001, Harey 1972, dan juga Otway 1987, serta Sayer tahun 2000. Selanjutnya ada realisme organisasi dan juga perubahan. Realisme kritis bagaimana diterapkan dalam studi organisasi berusaha untuk memahami struktur sosial yang ada secara independen dari tindakan manusia, namun tetap diproduksi dan direproduksi melalui aktivitas manusia. Istilah ini yang diadaptasi dari karya Baskar 1979 dan juga 1946. Digunakan untuk menekankan pendekatan kritis, bukan dogmatis, dalam studi organisasi. Pendekatan ini berupaya mengidentifikasi mekanisme kausal yang menghasilkan sebuah peristiwa, serta interaksi kompleks antara tindakan manusia dan juga struktur sosial yang mendasarinya. Nah, di sini kaum realis berpendapat bahwa mekanisme kausal dalam organisasi seperti prinsip pengorganisasian beroperasi secara independen dari individu dan menghasilkan peristiwa serta pola yang dapat diidentifikasi. Namun, hasil dari mekanisme ini dipengaruhi oleh keadaan yang situasional, termasuk budaya dan ekspektasi masyarakat, serta faktor lain seperti kelas, gender, dan etnis. Mereka melihat struktur dan tindakan manusia sebagai saling mempengaruhi, di mana tindakan manusia baik dipengaruhi oleh maupun berkontribusi pada reproduksi dan perubahan struktur organisasi. Meskipun mengakui bahwa dunia sosial merupakan konstruksi manusia, kaum realis menolak pandangan postmodernis tentang banyaknya realitas, meyakini bahwa kebenaran itu ada dan dapat ditemukan meskipun sulit untuk diungkapkan secara penuh. Selanjutnya, realisme dan beberapa keraguannya. Realisme muncul sebagai tanggapan terhadap modernisme dan postmodernisme, mengkritik modernisme yang terlalu mengandalkan sains dan logika, serta menolak postmodernisme yang menekankan realitas yang beragam. Namun, realisme menghadap kritik dari kedua kubu. Modernis menolak konstruksi sosial yang diakui oleh realisme, sementara postmodernis menolak klaim realisme tentang satu entitas yang bisa ditemukan. Selain itu, realisme kurang berkembang dibandingkan postmodernisme dan harus bersaing dengan perspektif lain seperti teori kompleksitas yang berasal dari ilmu alam.
materi selanjutnya yaitu tentang perspektif kompleksitas. Teori kompleksitas semakin banyak digunakan untuk memahami organisasi sejak tahun 1990-an. Teori ini melihat organisasi sebagai sistem non-linear yang kompleks. Mirip dengan sistem alam seperti cuaca, di mana keteraturan muncul secara spontan meskipun tampak tidak teratur. Organisasi dianggap harus beroperasi di ujung kekacauan dan terus beradaptasi dengan lingkungan untuk bertahan. Teori kompleksitas mencakup beberapa konsep kunci, seperti teori kekacauan, teori struktur disipatif, dan teori sistem adaptif kompleks, yang semuanya menganggap bahwa sistem bersifat non-linear dan dapat mengatur diri sendiri. Konsep utama dalam teori ini adalah chaos dan keteraturan, operasi di ujung kekacauan, dan aturan pembangkit keteraturan. Baik, materi selanjutnya tentang kekacauan dan ketertiban. Menurut Bigelow tahun 2000 dan Bingham tahun 2011, kekacauan sering digambarkan sebagai keacakan murni, tetapi dari sudut pandang kompleksitas, hal ini dapat dilihat sebagai bentuk keteraturan yang berbeda. Kekacauan dan keteraturan dilihat sebagai atribut kembar dari sistem yang dinamis, non-linear, yaitu kompleks, dan dalam kekacauan, keteraturan mungkin tersembunyi di bawah yang tampak sepenuhnya acak. Bagi para ahli, teori kompleksitas kekacauan menggambarkan ketidakteraturan yang kompleks, tidak dapat diprediksi dan teratur di mana pola perilaku terungkap dalam bentuk yang tidak teratur tetapi serupa. Baik, di sini saya akan mengidentifikasi 3 jenis ketidakteraturan. Pertama, yaitu keseimbangan stabil, yaitu sistem seperti itu dapat menjadi sangat stabil hingga mengeras dan mati. Yang kedua yaitu ketidakstabilan, yang mengeksplosif, yaitu sistem seperti itu dapat menjadi terlalu tidak stabil dan seperti halnya kanker menjadi tidak terkendali dan menghancurkan dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu kestabilan terbatas. Ini adalah sistem kompleks yang terpecah antara stabilitas dan ketidakstabilan, memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri agar dapat bertahan hidup. Baik, selanjutnya yaitu tepi kekacauan. Dalam kondisi ketidakstabilan terbatas, sistem selalu berada di ambang antara keteraturan dan kekacauan. Steisden dan lain-lain tahun 2002 menyebutkan hal ini sebagai kondisi yang jauh dari keseimbangan sementara. Sedangkan Hock tahun 1999 menggunakan istilah bahasa gaul. Namun istilah yang paling umum digunakan untuk menggambarkan kondisi ini adalah ujung kekacauan, yaitu sistem kompleks yang memiliki sejumlah besar aktor yang independen namun saling berinteraksi. Alih-alih mencapai keseimbangan yang stabil, sistem yang paling adaptif dari sistem kompleks ini, misalnya zona pasang surut, terus berubah secara terus-menerus dengan tetap berada di ujung kekacauan, yang disebut secara puitis yang ada di antara keteraturan dan ketidakteraturan. Dengan tetap berada di zona peralihan ini, sistem-sistem ini tidak pernah benar-benar mencapai keseimbangan yang stabil, tetapi tidak pernah benar-benar hancur. Sebaliknya, sistem ini yang terus-menerus berada di antara keteraturan dan ketidakteraturan menunjukkan perubahan yang paling produktif, kompleks, dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tentang aturan pembuatan pesanan. Dalam sistem kompleks, keteraturan muncul dari aturan sederhana yang memungkinkan terjadinya kekacauan terbatas, sambil tetap memberikan keteraturan relatif. Sistem ini mengatur diri sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Gell-Mann tahun 1994, di mana perilaku kompleks bisa muncul dari aturan-aturan sederhana. Sistem kompleks juga mampu menciptakan aturan baru. Ketika aturan lama tidak lagi efektif, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan, contoh nyata adalah industri jasa keuangan, di mana sebelum krisis 2008, aturan utamanya adalah pinjam sebanyak-banyaknya dan abaikan resiko. Namun setelah krisis, aturannya terbalik, menjadi hindari resiko dan minimalkan pinjaman. Baik, materi selanjutnya yaitu implikasi bagi organisasi. Semakin banyak akademisi dan praktisi berpendapat bahwa organisasi adalah sistem yang kompleks dan non-linear, yang perilaku anggotanya ditandai oleh pengorganisasian diri yang spontan. Didukung oleh serangkaian aturan, pembentuk tatanan yang sederhana, Frederick tahun 1998 menyatakan bahwa perusahaan yang secara konsisten mengejar jalur inovasi berkelanjutan berhasil karena mereka beroperasi di tepi kekacauan. Kondisi ini terjadi karena mereka terus-menerus menyuntikkan elemen baru dan perubahan ke dalam operasi normal mereka, sehingga mereka selalu berada dalam risiko menghadapi kekacauan. Dan menurut Brown dan Eisenhardt tahun 1997 menarik kesimpulan serupa dari penelitian mereka tentang inovasi dalam industri komputer. Mereka menekankan bahwa inovasi berkelanjutan adalah syarat mutlak bagi kelangsungan hidup organisasi. Inovasi tersebut dicapai melalui proses yang mirip dengan pengorganisasian diri, di mana organisasi secara aktif dan adaptif merespon perubahan dalam lingkungan yang kompleks.
Implikasi dari pandangan ini adalah bahwa organisasi modern perlu lebih fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan mampu mendorong inovasi terus-menerus untuk bertahan dalam dunia yang dinamis. Mereka harus dapat beroperasi di tepi kekacauan, di mana mereka mampu mengelola ketidakpastian dan kompleksitas sambil tetap fokus pada tujuan inovasi mereka. Kompleksitas beberapa keraguan, seperti postmodernisme dan realisme, memiliki banyak manfaat. Teori ini menjelaskan dan menawarkan cara untuk mengelola kekacauan dalam kehidupan modern. Bagi manajer, kompleksitas didasarkan pada sains yang nyata, bukan filosofi abstrak. Namun, ada 4 keberatan untuk dalam penerapan teori kompleksitas pada organisasi. Yang pertama, perubahan struktural besar. Teori kompleksitas menurut demokrasi dan distribusi kekuasaan yang lebih besar dalam organisasi jauh melampaui upaya tradisional seperti pemberdayaan dan struktur datar yang sering gagal. Yang kedua, ketidakpastian ilmiah. Dalam ilmu alam, teori kompleksitas sendiri masih diperdebatkan dengan varian dan perselisihan definisi serta implikasinya. Perhatian harus diberikan agar tidak menganggap teori ini sebagai konsep yang sudah mapan dan bebas dari kontroversi. Yang ketiga, ambiguitas aplikasi. Penerapan teori ini pada organisasi belum jelas. Ada yang melihatnya sebagai perangkat metaforis, sementara lain mencoba memodelkan seperti operasi organisasi secara matematis. Meskipun metode ini belum berhasil diterapkan pada proses manusia. Dan yang terakhir, ada teori pendukung lainnya. Kompleksitas tidak cukup untuk memahami organisasi secara keseluruhan. Beberapa menggabungkan kompleksitas dengan postmodernisme, menggunakan narasi sebagai pendekatan untuk memahami dinamika organisasi. Berikutnya ada studi kasus. Pada awalnya, industri musik global didominasi oleh 5 label rekaman besar yang menguasai sekitar 80% pasar pada tahun 1990-an. Namun, munculnya internet mengubah landscape ini secara signifikan dengan musisi independen menggunakan media digital untuk menjangkau penggemar secara langsung pada tahun 2011. Kontribusi musisi independen terhadap penjualan musik global meningkat drastis menjadi sepertiga dari total penjualan. Di Korea Selatan, komunitas musik independen terdiri dari 2 elemen utama, penggemar musik dan label rekaman independen. Penggemar telah bertransformasi dan konsumen pasif menjadi pembentuk komunitas aktif, menciptakan jaringan virtual melalui media sosial, forum, dan platform digital lainnya. Mereka tidak hanya berbagi pengetahuan tentang musik, tetapi juga terlibat dalam mempromosikan artis favorit mereka, menciptakan konten, dan memperluas komunitas. Sementara itu, label rekaman independen di Korea Selatan juga menyesuaikan diri dengan era digital. Mereka mendekati penggemar secara langsung melalui media sosial, membangun hubungan yang lebih demokratis dan interaktif. Pendekatan ini memungkinkan penggemar menjadi promotor sukarela bagi musisi yang mereka dukung. Hal ini menunjukkan perubahan besar dalam kontrol atas produksi dan distribusi musik, di mana label rekaman ini lebih berfokus pada mendukung aktivitas komunitas daripada mendominasi seluruh proses. Keberhasilan komunitas musik independen ini didorong oleh 3 aspek utama: akuisisi informasi oleh penggemar, pengembangan hubungan emosional antar penggemar dan musisi, serta keterlibatan aktif penggemar dalam menyebarkan dan mempromosikan musik. Komunitas ini menggambarkan bagaimana internet dan media sosial telah memberikan kebebasan bagi penggemar untuk menjadi kreator dan promotor musik, sekaligus menciptakan hubungan yang lebih dekat antara artis dan penggemar mereka. Kesimpulan, bab ini membahas bagaimana pemahaman kita tentang organisasi telah berkembang, menantang pandangan tradisional dengan perspektif seperti postmodernisme, realisme, dan kompleksitas. Postmodernisme menolak gagasan bahwa ada satu realitas objektif dan lebih menekankan bahwa organisasi dibangun secara sosial, di mana realitas mereka tergantung pada persepsi individu, bahasa, dan dinamika kekuasaan. Di sisi lain, realisme menyatakan bahwa meskipun organisasi dibentuk oleh tindakan manusia, mereka tetap beroperasi dalam struktur dan bantuan objektif tertentu yang memengaruhi perilaku dan hasil. Teori kompleksitas yang awalnya berasal dari ilmu pengetahuan alam menawarkan cara untuk memahami organisasi sebagai sistem dinamis dan non-linear.
Sistem-sistem ini terus berubah dan beradaptasi, beroperasi di tepi kekacauan, di mana inovasi dan kemampuan beradaptasi menjadi kunci untuk bertahan hidup. Pendekatan tradisional terhadap manajemen perubahan dipandang tidak memadai dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian, dan organisasi sekarang harus merangkul struktur yang lebih fleksibel dan adaptif. Bab ini juga mengeksplorasi contoh praktis seperti Funding Circle dan Zopos, yang menunjukkan bagaimana beberapa organisasi mencoba meminimalkan birokrasi dan mempertahankan kelincahan dengan mendelegasikan lebih banyak otonomi kepada tim. Namun, bab ini mengakui bahwa menemukan keseimbangan yang tepat antara terlalu banyak dan terlalu sedikit struktur tetap menjadi tantangan utama bagi organisasi saat ini.